Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ba'du. Kita pada hari ini akan membahas tentang bagaimana cinta itu sekiranya akan terwujud. Saya ada kisah yang menarik dalam kitab Nurud Dhalam, syarah dari Aqidatul Awam. Di situ beliau menjelaskan tentang sebuah cerita yang mungkin menarik kepada kita, dijadikan acuan bahwasanya cinta itu agar supaya menyatu butuh dengan adanya pengorbanan dan totalitas yang tinggi tentang cinta itu. Kita mungkin hanya sekedar menyangka bahwasanya buruk yang dinaiki oleh Nabi Muhammad itu hanya sekedar buruk biasa seperti buruk-buruk yang ada di surga pada waktu itu. Ternyata beliau, Nabi Muhammad menaiki buruk itu sudah mengenal Nabi Muhammad 40.000 tahun sebelum dinaiki oleh Nabi Muhammad. Pada waktu itu penduduk langit dan penduduk bumi saling mengistilahkan bahwasanya saya yang lebih mulia daripada kamu. Karena saya di bumi ini diinjak oleh Nabi Muhammad, terus Nabi Muhammad terbuat dari tanah dan lain sebagainya. Jadi langit itu tidak bisa menjawab seperti itu. Akhirnya malu, mau jawab apa saya ke bumi. Pada waktu itu lapor kepada Allah, bagaimana saya untuk menjawab tudingan bahwasanya langit ini lebih mulia daripada bumi. Akhirnya Allah memerintahkan Isra'kan Muhammad kepada Sidratul Muntaha. Akhirnya malaikat Jibril disuruh untuk mencari kendaraan yang ada di surga pada waktu itu untuk datang ke Buraq. Sekitar 40.000 Buraq di situ berkumpul. Semuanya dengan di kepalanya bertuliskan Muhammad. Karena pada waktu akhirnya Buraq ini pasti dinaiki oleh Nabi Muhammad. Cuman malaikat Jibril itu tertuju pada satu Buraq yang di situ menunduk dan menangis penuh dengan air mata. Mungkin air mata sedih katanya Jibril sebelum tahu bagaimana keadaan Buraq, atau air mata cinta. Ternyata pada waktu itu malaikat Jibril mendatangi Buraq itu dan tanya, apa keadaanmu yang membuat kamu menangis seperti itu? Akhirnya disampaikan, wahai Jibril, aku telah mendengar nama Muhammad itu semenjak 40.000 tahun yang lalu. Dan sejak itu saya mendengar namanya, saya jatuh cinta. Dan rasa rinduku kepadanya membuat hilang segalanya. Saya tidak ingin makan, tidak ingin minum. Yang hanya ada dalam pikiranku adalah Muhammad. Akhirnya dengan seperti itu, ya sudah. Karena kamu adalah orang yang merindukan Muhammad, sekarang jemput Muhammad untuk Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Nah, oleh ulama disimpulkan bahwasanya cinta yang didasari dengan kesungguhan itu akan melahirkan sebuah pertemuan. Tapi kalau hanya cinta diucapkan dengan gombalan dan lain sebagainya, ataupun hanya kata-kata yang lebay, itu akan berakhir dengan kata-kata derita atau sakit hati dan merana. Oleh karena itu, kita mencintai seseorang, tunjukkan cinta kita seperti apa. Kita mencintai Rasulullah, berapakah sholawat yang kita baca kepada Rasulullah? Kita mencintai orang tua, berapa kali kita mendoakan orang tua? Kita mencintai perempuan yang kita suka, sudahkah engkau minta kepada Tuhannya untuk dijadikan pendamping hidupnya? Sekian dari saya, ini adalah kajian percintaan. Karena jelas saya masih tidak seperti cinta-cintanya seperti Zulaiha kepada Yusuf, ataukah cintanya Nabi Muhammad kepada Sayyidah Khadijah, atau cintanya Sayyidah Khadijah kepada Nabi Muhammad yang ketika menikah yang dipikirkan bagaimana membahagiakan Nabi Muhammad, tidak dipikirkan bagaimana saya harus bahagia bersama Nabi Muhammad, tidak, tapi kebahagiaan Nabi Muhammad. Itulah cinta yang sejati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.